1946 dengan tema Raja Bedulu. Alkisah suatu hari Raja Sri Tapolu, Raja Balikunodrai berkunjung ke daerah Batu diiringi Patih Ki Pasung Grigis. Tiba di padepokan sang raja diuji oleh sang patih. Paduka, jika Paduka benar sakti dan dapat melepaskan jiwa dari raga, mohon tunjukkanlah pada hamba, ujar Ki Pasung Grigis. Permohonan Ki Pasung Grigis dikabulkan. Sang raja pun bersemedi. Tak lama kemudian, kepala sang raja diceritakan lepas dari raganya dan melesat ke surga. Ki Pasung Grigis kini hanya menghadapi badan rajanya tanpa kepala. Setelah lewat 3 hari, kepala Sri Tapulung belum kembali juga. Ki Pasung Grigis mulai khawatir. Kebetulan saat itu ada seekor babi yang lewat. Babi itu pun dipenggal dan kepalanya disatukan dengan raga Sri Tapulung. Tak dinyana, beberapa saat kemudian kepala Sri Tapulung kembali. Mengetahui kepalanya yang diganti dengan kepala babi, sang raja pun murka dan mengutuk orang-orang Baliaga.
Demikianlah penampilan dari Sekar Rudatruni Dharma Sawitra. Kami tutup dengan salam para pesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi, 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 Om. Beri tepuk tangan yang meriah untuk SB16. Terima kasih penampilan kalian sudah melaksanakan atraksi yang maksimal. Terus berkarya SB16. Kami tunggu kreasi berikutnya di tahun mendatang. Selamat jalan. Kalau SB16 belum boleh pulang karena dekat, tunggu. Kalau seperti Raman karena memang jauh diprioritaskan, atau mungkin kalau memang mau pulang karena waktunya sampai sini juga ada 3 jaman tadi. Di dunia ini umat manusia hidup berdampingan dengan para putakala yang dapat mengganggu keseimbangan dan keharmonisan kehidupan di muka bumi. Putakala merepresentasikan kekuatan atau bu alam semesta dan waktu atau kala yang tak terukur dan tak terbantahkan. Putakala digambarkan sebagai sosok yang besar dan menakutkan. Biasanya dalam wujud raksasa. Dalam pewayangan ada tokoh yang menjadi penjaga dan pelindung bagi umat manusia. Kita biasa mengenalnya dengan sebutan wayang gunungan. Wah, gunungan dalam pentas pewayangan wayang kulit digambarkan dengan bentuk mengerucut menyerupai gunung. Gunungan ini juga dikenal dengan sebutan kayon yang berasal dari kata kayun. Filosofi gunungan ini yaitu sebagai simbol kehidupan di alam semesta, khususnya perpindahan waktu menuju babak baru. Bentuk gunungan yang seperti segitiga adalah simbol dari purwa, manja, dan wasana, yakni siklus kehidupan dari awal sampai akhir. Selain itu, gunungan juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan bumi beserta isinya. Wayang gunungan ini bisa digambarkan dengan wujud penjaga yang bertubuh besar dan kekar. Penjaga yang berambut panjang serta mengenakan mahkota ini senantiasa selalu menjaga sekaligus melindungi seluruh umat manusia dari ancaman putakala. Taring tajam dan mata bulat yang merah tak segan ditampakkan ketika ia sedang gerak. Dia akan terus mengedarkan pandangannya untuk memantau keselamatan manusia. Hingga hari pengerupukan datang, di mana pada hari pengerupukan akan dilaksanakan serangkaian upacara budayatnya. Tahapan upacara ini wajib dilakukan untuk mengusir putakala, sekaligus melindungi umat manusia tersebut. Ialah bernama Sangyang Gunungan. Wah.
turuna-turuni Wirabwana mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi Saka 1946. Inilah pertunjukan dari kami. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi, santi, santi. Oh. Suksama. Suksema Wali untuk nomor undi 22. Asio, asio. Oh, mau wiknam mas. Namo sidang. Manusia baburan sehari urip ana ning. Ipan kuda songkar. Omane kasih bisa ning sareng berat. Wawayungan wang baburan. Ya ada presiden matuang wisin. Ada sida buah manusia mangan ana ning. Anda semati ngipang. Yoto prasida ngawe larem wang pati kepang. Wang ya hano manusia kanikan. Prasida kanikan kang wisyo kalian. Yoto madang yang kerulo laro sangsara yang mana. Wang saro. Oh Sangkara bumi adalah bentuk atau perwujudan tunggal dari 10 sifat bumi yang dapat menyebabkan tidak seimbangan alam yang biasanya muncul pada saat sasih, kepitu, kewolu, dan kesama. Di dalam lontar Pasaderta disebutkan 10 sifat Buddha tersebut, yaitu Buddha Pustaka, Buddha Angga, Buddha Tangan, Buddha Buku, Buddha Amanda, Buddha Tutup, Buddha Lek, Buddha Irung, Buddha Purus, dan Buddha Teling, yang terwujud tunggal menjadi Buddha Dasengkara Bumi.
sifat Buddha ini adalah merusak kelangsungan ekosistem, baik itu tumbuhan maupun binatang yang berdampak kehidupan manusia. Ketika Saya sih ngapal lagu banyak banget lagu kayak Om Swastiastu. Om Wignomastu Namo Sidam. Sapuh Leger sebagai judul yang dipilih dalam karya ini. Kata sapuh dalam bahasa Indonesia adalah alat untuk membersihkan, dan leger adalah kata lain dari leget berarti kotor. Jadi sapuh leger berarti pembersihan terhadap seseorang, khusus untuk anak yang lahir bertepatan pada buku wayang. Penciptaan karya ini merupakan pencapaian ide serta kreativitas yang dilatar belakangi oleh kelahiran seorang. Menurut masyarakat Hindu, sifat baik buruknya seseorang sangat dipengaruhi oleh hari kelahiran. Kelahiran seseorang pada buku wayang merupakan kelahiran yang dianggap tidak tepat, yang mempengaruhi sifat dan tingkah lakunya, memiliki perbedaan pada hari kelahiran lainnya. Penari dalam karya ini berjumlah 6 orang. Penari putri dengan menampilkan 5 adegan yang menegaskan pada suasana upacara. Yang diharapkan karya ini dapat memberikan kesadaran terhadap anak yang tidak bisa mengendalikan emosi terhadap orang tua, lingkungan sekitar, serta masyarakat. Dengan menghadirkan elemen-elemen yang dalam upacara, sapuh leger yaitu memunculkan tokoh wayang Betara Kala dan munculnya tokoh Betara Kala yaitu visualisasi dari sifat anak yang lahir pada buku wayang, memiliki sifat pemarah, pemberontak, pemenang, dan selalu melawan apa yang dikatakan oleh orang tua. Diceritakan bahwa Betara Siwa atau Betara Guru memiliki 2 orang putra, yaitu Betara Kala dan Rade Kumara, yang lahir pada minggu yang sama, yaitu buku wayang. Betara Kala marah karena adiknya memiliki otonom yang sama dan meminta izin kepada ayahnya untuk memakannya. Dewa Siwa memberitahu Betara Kala untuk menunggu selama 7 tahun karena adiknya masih kecil. Dengan perasaan sedih, Dewa
Siwa memanggil Rade Kumara dan memberitahu dia tentang maksud berhater kala. Karena tidak bisa dicegah, kemudian Dewa Siwa mengutuk Rade Kumara untuk anak kecil atau kerdil. Tidak pernah dewasa, 7 tahun kemudian berkala mengungsi kerajaan Kertanegara. Lumambahay mulun sang racun narat kamu. Sisian itu dewayamu, raja kegelapan, anu maring situ mangke hulun, lumampahengaken maring desa swasti buana. Apaan mangke tahun isaku taur kesangu siu sangang dasa pedang dasa nemarannya. Dua anak laki-laki akan berlari ke titik tertentu dan siapapun yang kalah harus berlari lagi dengan pemenang di pundaknya. Krishna mengalahkan Sri Dama di balapan ini. Dan ketika Balarama dan Pralamba melesat, Balarama mengalahkan Pralamba. Ini berarti Pralamba harus membawa Balarama di atas pundaknya.